Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Alif Nopal. Kali ini saya sedang berada di perusahaan Otobus GM Trans ya. Jadi GM Trans ini merupakan singkatan dari Gunung Madu Trans. Lokasinya ini ada di Cimaung, Bandung Selatan ya, daerah Banjaran ke atas lagi. Nah, di sini menarik sekali karena di sini kebanyakan medium dan sekarang punya 3 big bus produksi dari Karoseri Laksana. Penasaran mengenai sejarah dari GM Trans? Yuk kita langsung ketemu dengan ownernya. Ya, sebelum saya ketemu dengan owner bis, saya punya cara untuk meningkatkan kepercayaan diri saya, yaitu menggunakan produk dari MS Glow for Men ya. Jadi produk ini untuk mencuci muka saya biar lebih cerah. Ini juga yang punyanya itu owner bis pariwisata juga ya, Juragan 99 Trans yang ada di Malang. Nanti kita juga akan bertemu dengan Mas Gilangnya suatu saat nanti. Kita coba. Walk me through my two-step. Ya teman-teman, kali ini saya sudah berada di dalam bis bersama owner Gunung Madu Trans ya. Ada 2 ini. Kita kenalan dulu buat teman-teman yang belum tahu namanya, kita kenalan dulu. Jadi ibu dengan siapa? Saya Haja Triani Ratnawulan dan ini adik saya. Oh, adik kakak. Kebetulan saya salah satu owner dari GM Trans. Salah satu, berarti ada Ya, banyak. ini kan perusahaan keluarga, jadi di dalamnya memang saham-saham keluarga. Oke. Dipanggilnya ibu siapa? Triani aja. Ibu Triani. Kalau yang satunya? Oh, Ibu Putri. Berarti Ibu Triani dan Ibu Putri ya merupakan 2 owner dari GM Trans, karena GM Trans ini perusahaan keluarga. Baik nih Bu, saya tuh penasaran dengan GM Trans. Kalau dulu, maksud dulu itu tahun-tahun sebelumnya saya ngeliat tuh banyaknya medium gitu. Emang awalnya ini GM Trans fokus medium apa gimana? Sebetulnya awalnya sih kita bukan dari bis ya. Oh, bukan dari bis. Bukan dari bis. Pertama awalnya itu kita dari truk dulu ya. Oh. Dari truk. Habis itu karena kita keseringan main tur-tur begitu, sering main sewa-sewa bis ke orang lain, akhirnya keluarga memutuskan apa salahnya kita beli bis. Yeah. Nah, belilah bis yang medium. Nah, dulu memang konsentrasi kita ke medium dulu gitu, bertahap setelah medium oke, jalan, kita mencoba ke big bus Ke gitu bus. ya. Awal mulanya sih karena sering holiday gitu. Sering holiday ya. Kalau boleh tahu mulainya itu tahun berapa ya? 2014. Oh, 2014 Iya. berarti 6 tahun ya? Kurang lebih. Kurang lebih. Tahun. Sekarang ada berapa unit? Sekarang udah ada 11 unit, yang mediumnya 8, yang big busnya baru 3. Dalam 6 tahun udah bisa 11 unit. Luar biasa sekali lagi ya. Ini tuh lokasinya berarti lebih tepatnya jalan Raya Pangalengan, kilometer 27, Kampung Cikalong, RT 02 RW 10 Desa Cipinang. Oke, patokannya pom bensin. Patokannya depan SPBU Cikalong aja. SPBU Cikalong ya. Nah, saya tuh mau nanya sejarahnya awal mula dari nama Gunung Madu itu apa sih? Sejarahnya itu kan orang tua ya, dulu yang dari truk itu kita bawa nama yang dulu gitu. Dulu kebetulan truk itu namanya GM Gunung Madu. Kalau lebih tepatnya saya kurang tahu ya, karena orang tua yang tahu gitu, karena dulu kan truk itu sering ke Sumatera, nggak tahu apalah, orang kebanyakan taunya ada perusahaan Gunung Madu di Lampung ya, Lampung. gula itu ya. Nah, orang nyangkanya itu, cuman nggak tahu ada sejarah apa gitu. Bapak saya di sana mungkin diambillah nama Gunung Madu itu gitu, dan dibawalah sekarang ke bus gitu. Berarti pemberian orang tua ya. Kalau mengingat nama PO pemberian orang tua itu, kita ingat dengan video sebelumnya, yaitu video Karangmulia. Yang belum nonton silahkan nonton dulu, ada di pojok kanan atas ya. Itu Karangmulia juga pemberian orang tua, sama seperti halnya Gunung Madu ya. Nah, kalau Gunung Madu itu ada moto atau jargonnya nggak sih? Mungkin Kalau motonya yang, ya, motonya. ada mungkin
enjoy your trip mungkin Yang ya. enjoy your trip ya. Kebanyakan itu karena kita mengedepankan kenyamanan buat penumpang, terus dengan kru yang nyaman juga gitu, kemanapun penumpang istilahnya mau ada trip gitu ya, tapi tidak ada di SPJ, tapi kalau ini kita antar dulu. Oke, kita antar Ya, dulu. kita antar dulu, tapi dengan jarak yang sesuai tentunya ya, tidak sampai melambung gitu. Soalnya saya beberapa kali pakai Gunung Madu emang memuaskan, pelayanan krunya luar biasa, ramah-ramah, dari unit bisnya juga nyaman dan tentunya aman juga. Nah Bu, sebagai owner bis nih yang udah jalan berarti 6 tahun ya, ada suka dukanya nggak sih? Oh, ada banget. Oh, ada banget. Sukanya kalau lagi banyak orderan, suka kita pengen nambah lagi gitu ya. Dukanya kayak corona kemarin ya, Covid-19 itu memang semua, bukan saya aja mungkin ya, PO yang lain juga kena kan. Itu sangat-sangat berdampak sekali buat kita. Sampai kalau udah stuck begini kan, yang namanya perusahaan cicilan harus jalan ya. Betul. Nah itu, sampai kita istilahnya siapa nih yang mau beli gitu kan ya. Tapi kan kalau lagi corona siapa yang beli juga, orang-orang juga kan sama gitu. Ya namanya juga kan orang usaha gitu ya. Orang usaha pasti ada naik turunnya. Nah, kita sabar saja gitu. Ya mungkin yang lainnya senangnya itu di bis kita bisa istilahnya tahu destinasi di Indonesia, menambah wawasan juga, mengenal banyak orang juga gitu. Ya itu aja mungkin. Itu suka dukanya. Suka dukanya. Baik, sekarang kita tanya ke Teh Putri ini. Manggilnya Teh Putri atau Bu Putri ini? Teh aja. Oke, Teteh ya. Oke nih, Teh Putri ada rencana nggak ke depannya Game Trans ini akan seperti apa gitu? Misalkan nambah unit 10, 100 gitu? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah nambah unit lagi. Amin. Amin. Rencananya big bus atau medium nih? Ke medium aja, soalnya kan banyaknya sekarang ke medium. Oh, banyaknya medium ya. Kalau big bus kan Bandung Selatan udah banyak. Oke. Banyak saingan. Banyak saingannya ya. Nah, penasaran nih saya. Di Bandung Selatan ini kan banyak banget bis big bus yang dari karoseri Adiputro nih. Kenapa sih Game Trans itu milih dari karoseri Laksana? Karena pengen beda aja dari orang lain. Beda dari yang lain. Kan udah banyak gitu kan. Makanya pengen beda dari orang lain. Kalau Adiputro Bandung Selatan udah banyak. Berarti alasan utamanya karena udah banyak jadi kita pengen beda ya. Ya pengen beda dari yang lain kan, karena pengen mencoba sesuatu yang lain gitu. Kalau itu ngaruh sama orderan nggak sih? Kan orang-orang taunya yang stiker itu loh, jet bus gitu. Iya, Sekarang enggak juga ya, maksudnya mereka juga kan pengen mencoba yang model baru gitu ya. Ini nih ada kalau sorry Laksana big busnya gimana nih, pengen nyoba. Malahan kebanyakan dari orderan yang kita masuk itu kebanyakannya yang ini pengen nyoba katanya. Pengen nyoba, pengen tahu dalamannya bagaimana, krunya bagaimana gitu. Jadi Game Trans itu pelopor ya. Ya, Pelopor karoseri Laksana di sini ya. Iya. Lebih stylish aja gitu dilihatnya, lebih betul, enak gitu. gagah juga ya. Dan juga kalau kenyamanan nggak kalah gitu ya Bu. Selama bisnis PO bis, hal yang paling hambatan yang paling besar tuh apa sih? Selain ini ada pandemi seperti ini. Bisa ini. Boleh mau siapa aja. Kalau hambatan di bis itu mungkin kalau bagi saya satu orderan mungkin ya. Terjadi trouble di antara orderan. Kedua mungkin trouble jalan. Trouble di jalan. Apa entah AC nggak jalan atau apa, mungkin kita harus udah prepare sebelumnya, antisipasi gitu ya. Mungkin itu aja. Jadi sebelum berangkat kita memang harus benar-benar menyiapkan unit itu benar-benar dia sehat gitulah. Selalu dipersiapkan. Gitu, baik unit ataupun krunya gitu. Hambatan-hambatannya cuma itu aja. Hambatannya itu. Kalau di Game Trans sendiri fasilitasnya ada apa aja sih? Fasilitas kita memang masih standar ya. Standar pariwisata berarti ya. Standar pariwisata, memang kita belum ada dispenser. Tapi bakal ada. Insya Allah kedepannya ya. Kita lihat dulu memang kadang-kadang kan si konsumen ada yang mau ada yang enggak. Betul. Karena kan ngaruh juga ke posisi duduk mereka kan. Betul, lebih sempit itu kan. Nah itu kadang ada yang mau ada yang enggak.
Kalau kebanyakan ada yang mau mereka diuntungkan dari sisi kita bisa ngopi gratis. Betul. Nah, kalau buat konsumen sendiri mungkin kan nggak tiap saat ngopi kan, Iya. mereka kabinnya lebih sempit. Lebih sempit, gitu. yang paling depan itu ya. Makanya kita belum pasang. Nah, selama 6 bulan kemarin kasarnya pariwisata tiarap karena pandemi, ada nggak usaha yang dilakukan GM Trans selain bisnis PO bis, misalkan buka restoran atau apa gitu Bu? Jualan-jualan gitu? Kalau usaha baru sih enggak ya, karena memang background keluarga kita kan awalnya bukan di bis, tapi di pertanian sama perdagangan gitu. Jadi bis nggak jalan, kita konsen ke pertanian. Gitu. Jadi nggak ada usaha tambahan berarti ya, selain yang udah dijalani gitu. Nah, selama pandemi juga apa yang dilakukan pihak PO kepada kru-krunya gitu, staff-staffnya gitu? Apakah ada misalkan dirumahkan dulu atau gimana? Kalau dirumahkan dulu kita enggak ya. Ke staff kita memang mensupport gitu. Kalau ada bantuan-bantuan apa gitu kayak sembako. Cuman kalau untuk gaji kita juga kan nggak ada pemasukan. Betul. Nah, itu kemarin kan bertepatan juga sama mau Hari Raya Idul Fitri ya. Betul. Memang itu jadi ditanya jadi ini juga gitu ya buat betul. ini gimana gitu kan, sedangkan ini kan saya ingat banget tanggal 15, tanggal 16 kita udah PSBB kan. Betul. Nah 16 saya ingat waktu pulang dari Pangandaran, nah gitu 16-nya udah PSBB, udah nggak bisa kemana-mana, order semua kacau kan. Iya betul. Nah, order semua kacau, udah nggak bisa kemana-mana. Itu kan lagi rame-ramenya ya Mas ya. Betul. Lagi rame-ramenya, dan kru juga bersabar saja gitu. Paling yang dilakukan di garasi pemeliharaan unit saja. Ya gitu aja. Oke. Hal yang patut dicontoh dari PO GM Trans ya, meskipun ada pandemi berbulan-bulan, tapi PO GM Trans ini tetap menjalankan kewajibannya ya terhadap kru dengan memberi sembako, dengan memberi bantuan-bantuan yang mungkin akan membantu setiap krunya ya. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan ini kan ini keluarga gitu. Berarti yang ngurusnya itu ada berapa orang? Kebetulan kan anak-anaknya semua. Yang jadi direkturnya itu kakak saya, Ibu Rita. Oh, ada lagi. Rita Muskawati ya. Terus berarti ada bagian-bagiannya. Ada bagian-bagiannya. Yang bagian lapangan ada Pak Dadan, kakak saya juga. Yang bagian order ada juga keluarga juga. Ada Pani, ada Pak Cidan, ada Putri juga. Ya. Kalau Teh Putri sebagai apa? Merangkap ya. Merangkap ya. Dan Ada menjual-jual gitu. Promosi. Gitu. Terus komisaris ya kalau catat ya saya sama Bapak Haji AA. Berarti kalau tim dokumentasi juga harus dari keluarga ya? Bebas, sebanyak-banyaknya kalau ada kompensasi. Kak Alif juga bisa. Oke, luar biasa sekali, seru sekali perjalanan Gunung Madu, dimulai dari bisnis truk ya tadi, lalu beralih ke transportasi hingga sekarang punya 11 unit. Itu gara-gara holiday bisa memutuskan, yuk kita bikin perusahaan bis gitu ya Bu. Iya. Luar biasa sekali. Nah Bu, harapan kedepannya terhadap pariwisata ini apa sih Bu? Kenapa? Harapan ke depan terhadap pariwisata? Oh, harapannya semoga pariwisata di Indonesia semakin maju, destinasinya semakin banyak. Terus mudah-mudahan masyarakat Indonesia lebih mencintai destinasi yang ada di Indonesia sendiri tentunya ya, sebelum ke mancanegara ya. Karena destinasi di Indonesia juga tidak kalah sama di mancanegara gitu. Tidak kalah sama di mancanegara. Iya. Karena itu juga kan bisa ngebantu PO-PO bis juga kan. Betul. Gitu. Apalagi khususnya di Jawa Barat ya. Betul. Luar biasa sekali ya. Dan ini di GM ini saya satu lagi yang pengen tahu, yang kepo nih. Ada Mercy, ada Hino nggak? Atau misalnya semua GM pakai Hino atau semua pakai Mercy gitu? Kita pakai Hino. Hino semua ya. Hino semua kita. Sama mungkin yang mediumnya ada campur Isuzu mungkin ya.
Mitsubishi. Mitsubishi ya. Nah, teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama owner Game Trans. Kita akan berpindah tempat. Yuk kita pindah tempat. Jadi sekarang saya bersama Ibu Triani sudah ada di dalam kantor Game Trans ya. Tadi itu jalan dari garasi sampai kantornya kan garasinya cukup luas sekali ya. Saya tuh kepikiran beberapa pertanyaan nih. Dari asalnya kan bikin PO bis itu berawal dari holiday, sering jalan-jalan. Itu kan pasti ada alasan khusus gitu. Tiba-tiba beli bis gitu, itu alasannya kenapa sih? Alasannya pertama kita sering holiday, terus keduanya sering dikecewakan sama PO bis. Oh jadi berawal dari kekecewaan ya? Iya, kebanyakan yang telat lah. Terus ada juga yang sampai nggak datang bisnya. Sampai nggak gitu. datang ada? Pernah, jadi kita ngorder lagi ke yang lain. Gitu. Itu kasusnya gimana sampai nggak datang? Kasusnya gitu? kita order ke supir. Oh. Ternyata pas waktunya supirnya nggak ditelepon, nggak bisa. Jadi Nggak ada. kasarnya penipuan ya? Gitu. Dan akhirnya kita telepon PO-nya juga. Nggak tahu lah gimana jawabannya gitu. Dan akhirnya kita sewa bis lain lagi. Sewa bis lain lagi. Selain itu ada lagi ya? Oh ada lagi. Alasannya? Ketika itu bawa rombongan ya, tim gitu ya, 4 bis medium. Nah di situ pas kalau nggak salah kita ke Pangandaran ya. Ke Pangandaran di situ ada bis nama bis PO tertentu lah yang mau dijual. Okay. Nah, kebetulan kakak saya dan Pak Haji Bapak mencoba gitu. Nah masalahnya kita beli bis sendiri. Jadi awalnya itu beli bis bukan buat dibisniskan. Oh. Nah, tapi buat keluarga. Iya. Buat karena kan kita keluarga besar, pengen ada mobil yang memang muat semua di situ. Betul. Gitu sama anak cucunya di situ gitu. Nah, kita memutuskan beli mobil bis medium hanya buat berlibur saja. Berarti bis pribadi ya? Tapi lama kelamaan banyak orang, Pak Haji, Bu Haji bisnya mau disewain nggak gitu. Oh, gitu. Nah, apa salahnya kalau kita dibisnisin juga gitu. Awalnya begitu sih. Tadi dulu 2014 di Bandung Selatan belum terlalu ramai Belum ya? terlalu rame. Malah Game Trans merupakan salah satu pelopornya salah ya? satu, iya. Jadi itu berarti yang bis yang dicoba di Pangandaran itu beneran bagus dan nyaman ya sampai Iya. ngebuat yuk beli bis Ya, gitu. terinspirasi dari situ awalnya Terinspirasi sih ya. luar biasa. Dari situ terus banyak dikecewakan PO. Nah akhirnya apa salahnya kita beli. Nah itu awal mulanya. Nah, sekarang kenapa Game Trans pelayanannya sangat luar biasa karena selalu menerapkan Belajar. jangan sampai terulang gitu Iya, ya. belajar dari pengalaman sebagai konsumen dulu. Oke. Baru kita ke kru, terapkanlah pelayanan sebaik-baik mungkin kepada konsumen. Karena saya juga sebagai konsumen tidak mau ada komplain gitu Dan ya. pernah dikecewakan. Ya, gitu. Luar biasa sekali. Nah, kalau saya ngeliat di kantor nih ini banyak banget piagam event Iya, gitu. event. Kalau Game Trans ini sering ikut event apa gimana ya? Ya, sering juga ikut event. Sering ya ini kayak yuk kita sodako ini PTLB ya Paguyuban Trinidad Bandung sering kontribusi ya. Iya. Itu kalau kontribusi gitu pengajuan harus ada pengajuan apa gimana? Nah, sih kita ngikut aja. Ngikut aja Kita berarti. sumbang bis gitu. Kalau ada yang butuh kita dikasih gitu. Iya. Berarti luar biasa sekali teman-teman sama PO Game Trans ini berarti ramah ya buat Bismania, ramah buat Insya Allah. customer, ramah. Kita terbuka sih buat siapa aja yang mau cari tahu info-info soal GM Trans gitu. Alhamdulillah. Sekarang kita beralih nih, tadi ada 11 unit, kita beralih ke harga nih. Kayaknya harganya bersahabat juga nih. Kita tanya-tanya nih. Nah Bu, untuk harga Game Trans sendiri ini mediumnya berapa? Mediumnya itu ada 8. Ada 8 untuk harganya per unitnya. Untuk harganya memang macam-macam ya, karena memang di medium kita banyak tipe. Oh, banyak tipe. Banyak tipenya, maksudnya ada MHD, ada JB kan. Iya. Tentunya dengan harga juga memang beda-beda. Tapi mungkin kalau di Star itunya mungkin di 22 ya. Berarti mulai dari 2.200.000. 2.200. Kalau untuk big bus sih Big Bus-nya di 33 3.300 per hari itu. per hari. Untuk kapasitas berapa kalau big bus? Big Bus itu ada yang seat 59 sama seat 50. Seat 59 dan 50. Berarti tadi kan ada big busnya ada 3 unit. Itu ada yang 59, ada yang
50. Yang 59 ada 2 unit, yang 50-nya baru 1 unit. Ada baru satu. Ya. Nanti kan tadi seperti yang kata Teh Putri rencananya nambah ya. Insya 100 unit ya. Allah, semoga ini diberkahi saja. Amin. Nah, kalau Ada rezekinya. dari PPO lain kan harganya itu termasuknya BBM bis sama kru. Di sini juga sama berarti. Sama. Di luar tol parkir dan sebagainya ya. Betul. Nah, teman-teman, jadi kalau ke Game Tran itu yang mediumnya tadi mulai dari 2.200.000 dan yang big toys-nya itu mulai dari 3.300.000 sudah bisa menikmati fasilitas yang sangat nyaman, kru ramah dan juga pelayanan yang luar biasa dari Game Trans. Kalau mau order nih Bu, nomornya kemana? Bisa ke saya, bisa ke marketing. Bisa ke Ibu, bisa ke marketing. Kalau ke Ibu nomornya? 081 221 80 1671. Oke, seperti biasa teman-teman, nomornya akan saya munculkan di sini. Silahkan hubungi ke Ibu Triani ya. Jangan lupa kepoin juga IG-nya GM Trans ya. Ada GM-nya? Ada. Ada GM-nya, ada IG-nya. Ada. IG-nya apa nih? IG-nya GM Trans Wisata. GM Trans Wisata, jangan lupa di-follow ya. Kalau di-follow nanti suka dapat diskon-diskon khusus ya Bu? Insya Allah, asal menunjukkan aja. Sudah follow Udah kita ya, follow kita ya. dapat, insya Allah dapat diskon. Oke, langsung saja cus kita wisata ya. Baik teman-teman, itulah sedikit banyak ya Bu disebutnya Sedikit banyak. sedikit banyak ngobrol di PO Game Trans ini ya. Buat teman-teman yang nonton video ini jangan lupa di subscribe dan juga di like dan komen ya. Siapa tahu teman-teman punya saran, kritik dan juga request kita harus ke PO mana lagi setelah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan goodbye. Hey yo, Grammy, play that.